Nah, cara paling elegan buat bikin orang segan sama kamu itu sebenarnya bukan dengan marah-marah, tapi justru dengan jadi cuek. Pernah nggak sih kamu ngerasa capek banget pas malam hari? Padahal sebenarnya kerjaan kamu hari itu nggak seberapa berat. Pas kamu coba refleksi lagi, ternyata mental kamu yang habis. Cuma gara-gara seharian tadi kamu terlalu sibuk jaga perasaan orang lain. Kamu takut banget nolak ajakan temen padahal lagi pengen istirahat. Kamu sungkan buat nagih hutang. Atau kamu terpaksa bilang iya buat tugas tambahan yang sebenarnya bukan tanggung jawab kamu. Kan capek ya? Di sini kita sering banget kejebak sama satu istilah yang sebenarnya beracun banget, yaitu nggak enakan. Tapi jujur deh, sampai kapan kamu mau hidup cuma buat menuhin standar orang lain? Realita pahitnya tuh begini, ketika kamu selalu berusaha jadi orang yang baik ke semua orang, kamu sebenarnya lagi menggali lubang buat diri kamu sendiri. Semakin kamu gampang bilang iya, orang lain bukannya makin sayang atau hormat, malah sebaliknya. Mereka bakal ngelihat kamu sebagai orang yang nggak punya prinsip, gampang disetir, dan yang paling parah, keberadaan kamu bakal dianggap biasa aja atau taken for granted. Kamu ngerasa sudah berkorban banyak, tapi mereka malah ngerasa itu sudah kewajiban kamu karena kamu orang baik. Sakit banget kan? Nah, di video ini aku mau ajak kamu buat keluar dari jebakan people pleaser ini. Kita bakal bahas gimana caranya jadi orang yang cuek, tapi dengan cara yang elegan dan tetap berkelas. Ingat ya, cuek di sini bukan berarti kamu jadi orang jahat, kasar, atau nggak punya empati. Justru ini adalah bentuk tertinggi dari menghargai diri sendiri. Kita bakal belajar dari kacamata stoicism tentang gimana caranya fokus sama apa yang bisa kita kendalikan dan berhenti naruh kebahagiaan kamu di tangan opini orang lain. Jadi, aku pengen setelah nonton ini, kamu punya harga diri yang kuat, biar orang gak bisa sembarangan nginjek atau manfaatin kebaikan kamu lagi. Tapi, sebelum kita masuk ke langkah praktisnya, kita harus paham dulu nih, kenapa sih kita bisa sebegitu takutnya dibilang gak asik atau sombong sama orang lain? Kita harus tahu dulu, apa yang sebenarnya terjadi di dalam kepala kamu pas kamu mau bilang enggak, tapi yang keluar malah oke. Mari kita bedah akar masalahnya. Pernah nggak sih kamu ngerasa, sadar nggak sih kalau dorongan buat selalu iya-iya aja itu sebenarnya sifatnya biologis? Jadi gini, dulu di zaman nenek moyang kita, dikeluarin dari kelompok itu artinya maut. Kita benar-benar butuh orang lain buat bertahan hidup dari ancaman hewan buas atau cuaca yang ekstrim. Jadi, secara alami otak kita didesain untuk merasa takut kalau nggak diterima sama lingkungan. Tapi masalahnya nih, sekarang kita nggak lagi hidup di tengah hutan kan? Bahaya terbesarnya bukan lagi harimau, tapi rasa takut dibilang nggak asik atau sombong di media sosial. Atau bahkan di tongkrongan kamu sendiri. Akhirnya, kita malah kejebak dalam siklus ngejar validasi yang sebenarnya nggak ada ujungnya. Nah, di sini aku pengen ngenalin kamu sama sebuah prinsip dari stoikisme. Ini tuh filsafat kuno yang menurutku justru makin relevan buat kita sekarang. Intinya simpel banget. Kamu harus bisa bedain mana yang ada di bawah kendali kamu dan mana yang enggak. Opini orang lain, pandangan mereka tentang kamu, atau rasa kecewa mereka saat kamu nolak permintaan. Itu semuanya ada di luar kendali kamu. Kamu mau jungkir balik kayak gimana pun, kamu gak akan pernah bisa nyetir pikiran orang lain. Ngejar validasi itu, ibaratnya kamu lagi lari-lari berusaha nangkep angin. Kamu udah capek, keringetan, lari sana-sini. Tapi pas kamu kepalkan tangan, isinya kosong. Sia-sia banget kan? Kamu perlu sadar satu hal penting ini. Kamu itu gak bertanggung jawab atas perasaan kecewa orang lain saat kamu menetapkan batasan. Kalau kamu bilang gak bisa bantu, karena emang kamu lagi capek atau ada urusan lain, dan terus mereka baper, nah itu adalah respon mereka. Itu urusan mereka dengan ekspektasi mereka sendiri. Bukan dosa yang harus kamu tebus. Ingat ya, energi kamu itu terbatas. Ibarat baterai HP yang cuma punya 100% setiap harinya. Kalau kamu abisin 80% cuma buat mikirin, aduh, tadi dia tersinggung gak ya sama omonganku? Kamu cuma punya sisa 20% buat masa depan kamu sendiri. Sayang banget kan?
Makanya, kita perlu mulai belajar gimana cara membagi energi ini ke hal-hal yang benar-benar berharga. Tapi pertanyaannya, gimana sih caranya kita mulai memilah mana yang perlu kita peduliin dan mana yang harus kita cuekin secara elegan? Nah, jawabannya ternyata dimulai dari satu kebiasaan kecil yang efeknya itu luar biasa banget. Coba deh, terapkan jeda 5 detik sebelum kamu ngomong apapun. Mungkin kedengarannya sepele ya, tapi jujur deh, masalah terbesar kita sebagai people pleaser itu adalah respon autopilot. Misalnya nih, ada temen tiba-tiba mau pinjem duit, atau ada ajakan nongkrong padahal kamu lagi pengen banget me time. Mulut kamu tuh kayak punya pikiran sendiri. Langsung aja bilang, iya boleh, atau oke bisa. Padahal batin kamu lagi teriak, please aku gak mau. Kenapa sih ini bisa terjadi? Jadi gini, otak kita itu secara insting bakal nyari jalan yang paling aman buat bertahan hidup secara sosial. Di bawah alam sadar, kita ngerasa kalau bilang iya itu adalah cara tercepat buat dapat validasi. Dan tentu aja menghindari konflik. Kita takut banget kalau nolak kita bakal dianggap jahat, gak asik, atau bahkan dijauhin. Nah, disinilah jeda 5 detik ini jadi penyelamat kamu. Jadi mulai sekarang, setiap kali ada permintaan atau situasi yang bikin kamu merasa tertekan, aku pengen kamu jangan langsung jawab. Diam dulu, tarik napas pelan, dan hitung 1-5 dalam hati. Di sela-sela waktu singkat itu, aku pengen kamu tanya satu hal yang penting banget ke diri kamu sendiri. Aku ngelakuin ini karena aku beneran mau dan mampu, atau cuma karena aku takut dia marah atau kecewa sama aku? Pertanyaan ini simple, tapi jujur banget kan? Kalau jawabannya cuma karena takut, berarti itu sinyal kuat kalau kamu lagi mau mengorbankan energi kamu demi kenyamanan orang lain yang sebenarnya semu. Dengan nahan diri selama 5 detik, kamu lagi mindahin kendali dari emosi takut tadi ke logika kamu. Kamu ngasih ruang buat otak kamu mikir. Aku juga punya hak buat bilang enggak loh. Ingat ya, teknik ini bukan buat bikin kamu jadi orang sombong yang gak mau bantu sesama. Bukan itu. Nah, buat ngatasin rasa bersalah itu, kamu perlu belajar satu skill rahasia yang aku sebut sebagai the art of minimalist refusal. Sederhananya sih, ini adalah seni menolak tanpa harus bikin drama atau karangan bebas. Sadar nggak sih, selama ini kalau kamu nolak ajakan teman atau permintaan tolong, kamu cenderung kasih alasan yang panjang banget. Misalnya nih, aduh maaf ya, bukannya aku nggak mau, tapi hari ini aku harus nganter mama. Terus kucing aku lagi nggak enak badan, terus aku juga lagi agak pusing. Stop. Jujur deh, pas kamu ngomong gitu, kamu sebenarnya lagi ngasih alasan atau lagi nyari izin supaya dibolehin nolak? Secara psikologis, semakin panjang alasan yang kamu kasih, kamu justru terlihat semakin lemah dan gak yakin sama keputusanmu sendiri. Alasan yang kepanjangan itu adalah sinyal kalau kamu lagi ngerasa bersalah dan butuh validasi dari orang tersebut. Seolah-olah kamu bilang, tolong ya maklumin aku, jangan marah sama aku. Orang yang berkelas itu punya batasan yang jelas, dan batasan itu gak butuh pembelaan. Jadi, cara paling elegan buat nolak adalah dengan menggunakan kalimat yang minimalis tapi tetap sopan. Kamu bisa pakai kalimat sakti ini. Maaf ya, aku nggak bisa sekarang. Udah, itu aja. Titik. Nggak perlu ditambahin karena aku harus ini itu. Kenapa ini efektif? Karena saat kamu cuma bilang, aku nggak bisa, kamu lagi memposisikan diri sebagai orang yang menghargai waktunya sendiri. Kamu nggak memberikan celah buat orang lain menegosiasi alasan kamu. Bayangin kalau kamu bilang, aku nggak bisa karena mau tidur. Orang bakal gampang bilang, tidurnya nanti aja kan bisa. Tapi kalau kamu cuma bilang, aku nggak bisa, mereka nggak punya bahan buat mendebat keputusan kamu. Kamu juga bisa coba variasi lain yang tetap klasi. Kayak, makasih ya udah diajak, tapi jadwal aku lagi penuh banget minggu ini. Atau, kedengerannya seru, tapi aku lagi ada prioritas lain yang harus diselesaikan. Ingat, no
Nah, disinilah mentalitas stoik kamu bakal benar-benar diuji. Satu hal yang harus kamu tanamkan kuat-kuat dalam pikiran. Apa yang orang lain pikirkan tentang kamu, itu adalah wilayah mereka, bukan wilayah kamu. Kalau mereka mau ngejudge kamu sombong atau menganggap kamu berubah karena sekarang punya batasan, ya itu hak mereka. Itu opini mereka. Dan opini orang lain bukan merupakan identitas kamu yang sebenarnya. Di poin penutup ini, aku mau ajak kamu buat melakukan apa yang aku sebut sebagai the principle shift, sebuah pergeseran prinsip. Jadi, berhentilah fokus ke gimana reaksi atau balasan mereka, dan mulailah fokus ke apakah tindakan kamu sudah sesuai sama nilai-nilai yang kamu pegang atau belum. Menjadi cuek yang berkelas, itu bukan berarti kamu jadi orang jahat, dingin, atau nggak punya empati. Justru, ini adalah bentuk tertinggi dari self-respect atau menghargai diri sendiri. Artinya, kamu sudah berdamai sama diri sendiri. Kamu tahu kalau nilai kamu sebagai manusia nggak ditentukan oleh berapa banyak validasi yang kamu dapat di media sosial. Atau seberapa sering kamu dapat senyuman dari orang-orang yang sebenarnya cuma datang pas butuh bantuan kamu aja. Kamu itu berharga, apapun kata mereka. Ingat ya, setiap kali kamu memaksakan diri buat nyenengin orang lain, padahal batin kamu nolak, kamu sebenarnya lagi ngasih tahu dunia kalau perasaan kamu itu nggak penting. Dan jujur, itu sedih banget. Mulai hari ini, aku mau kamu lebih berani. Berani buat memprioritaskan diri sendiri. Berani buat bilang tidak tanpa rasa bersalah. Dan berani buat menjaga energi kamu hanya untuk hal-hal yang emang worth it buat diperjuangin. Kamu punya kendali penuh atas hidup kamu. Jangan biarkan orang lain yang pegang remote control atas emosi dan keputusan kamu. Aku bangga, kamu sudah mau dengerin sampai sejauh ini. Itu tandanya kamu emang orang yang punya keinginan kuat buat bertumbuh jadi lebih baik. Terima kasih banyak ya sudah mau bertumbuh bareng aku melalui video ini. Kalau kamu ngerasa poin-poin tadi ngebantu kamu buat lebih berani jadi diri sendiri, yuk dukung channel Gen Z ini dengan cara klik tombol subscribe dan share video ini ke orang-orang yang mungkin lagi butuh suntikan keberanian buat berhenti jadi people pleaser. Teruslah jaga prinsip kamu, tetap tenang, dan tetap berkelas. Aku tunggu cerita progres kamu di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.